sini saya akan menjelaskan isi dari materi makalah kami, yaitu pengertian kesalahan berbahasa dan sebab dan sumber kesalahan berbahasa. A. Pengertian kesalahan berbahasa. Ada beberapa ahli yang mendefinisikan tentang kesalahan berbahasa. Yang pertama, menurut Norris. Norris mendefinisikan kesalahan berbahasa yaitu sebagai penyimpangan sistematik dari kaidah yang berlaku ketika pembelajar belum menguasai sesuatu sehingga secara konsisten menggunakannya dengan salah. Yang kedua, yaitu Jack Richard, John Platt, dan Heidi Weber mendefinisikan kesalahan berbahasa sebagai penggunaan suatu butir bahasa kata, kaidah gramatika, ungkapan, dan lain-lain yang penutur asli atau seseorang yang fasih dianggap sebagai sebuah kesalahan atau ketidaksempurnaan belajar. Dari beberapa definisi menurut para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kesalahan berbahasa adalah penyimpangan dalam menggunakan suatu kata bahasa target sebagai akibat akibat belum dipahami atau dikuasainya tersebut secara sempurna. Sebab dan sumber kesalahan berbahasa. Sebab ini bersumber pada 3 hal. Yang pertama, pengaruh bahasa pertama. Yang kedua, kesulitan internal bahasa target. Yang ketiga, sistem pengajaran bahasa target. A. Pengaruh bahasa pertama. Menurut Fred berkata, bahasa pertama pembelajar akan selalu muncul sebagai faktor penyebab, interferensi, atau pendukung dalam proses pengajaran bahasa asing. Pernyataan ini diperkuat oleh Lado dengan berpendapat bahwa semakin banyak persamaan antara bahasa target dan bahasa pertama, akan semakin mudah proses penguasaan bahasa target. Sebaliknya, semakin banyak perbedaan antara keduanya, akan semakin sulit proses penguasaan bahasa target. Yang B. Faktor internal bahasa target. Faktor internal bahasa target hasil dari penelitian bahkan menunjukkan bahwa faktor internal bahasa target merupakan sumber kesalahan terbesar. Bahasa pertama atau yang sering digunakan atau dituduh sebagai sumber kesalahan terbesar berbahasa kedua. Berdasarkan rata-rata hasil beberapa penelitian kesalahan berbahasa, ternyata hanya menjadi faktor penyebab yang tidak terlalu besar, yaitu hanya 33% saja. Bahasa Arab misalnya mempunyai banyak karakteristik yang relatif rumit, sehingga tidak mudah untuk dikuasai atau dipahami. Yang C. Sistem pengajaran. Yang pertama, model. Belajar berbahasa dengan baik dan benar perlu membutuhkan model yang baik dan benar pula. Model bahasa di sini bisa berupa guru, buku, atau kamus. Yang kedua, metode. Penggunaan metode pengajaran yang hanya memfokuskan pada salah satu keterampilan berbahasa akan membuat keterampilan bahasa lain kurang berkembang, sehingga menimbulkan banyak kesalahan. Seperti halnya metode grammar translation atau yang dalam bahasa Arab dikenal dengan Thoriqah al-Qawaid wa al-Tarjamah, yaitu hanya menekankan
pada penguasa grammar serta pengembangan keterampilan membaca dan hanya membaca dan terjemah. Akibatnya, kemampuan para pembelajar dalam berbicara dan menulis menjadi lemah. Yang ketiga, materi. Materi pengajaran bisa menimbulkan kesalahan bila contoh yang diberikan tidak tepat atau tidak benar. Dan sumber-sumber analisis kesalahan berbahasa. Kesalahan berbahasa itu sangat kompleks dan multidimensional, baik bersifat linguistik, psikologis, sosiologis, maupun pedagogis dan edukasional. Selanjutnya, sumber-sumber analisis kesalahan berbahasa. Proses kesalahan berbahasa berbeda dengan sumber kesalahan berbahasa. Sumber kesalahan berbahasa akan melacak dari mana asal-usul kesalahan berbahasa itu. Jadi pengertian analisis kesalahan berbahasa yaitu merupakan sebuah proses yang didasarkan pada analisis kesalahan orang yang sedang belajar dengan objek, yaitu bahasa yang sudah ditargetkan. Apabila seorang ingin memiliki suatu bahasa, jadi tentulah dia harus mempelajarinya. Mempelajari dalam arti melatih berulang-ulang dengan pembetulan berbagai hal merupakan suatu peristiwa yang wajar ketika mempelajari suatu bahasa. Analisis kesalahan terutama dikenakan pada bahasa yang ditargetkan. Analisis kesalahan sangat berguna bagi alat pada awal-awal dan selama tingkat-tingkat variasi program pengajaran target dilaksanakan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan signifikasi analisis kesalahan berbahasa. Nah, di kesalahan berbahasa ini ada diklasifikasikan menjadi 5. Yang pertama yaitu kesalahan berbahasa berdasarkan linguistiknya. Nah, di sini berdasarkan linguistiknya itu meliputi fonologi, morfologi, dan juga sintaksis. Dan yang kedua, kesalahan berbahasa berdasarkan keterampilannya. Nah, di sini yang termasuk kesalahan berbahasa di dalam keterampilannya itu meliputi istima', qiraah, dan kitabah. Dan yang ketiga itu kesalahan berbahasa berdasarkan sarana atau jenis bahasa yang digunakan. Kesalahan di sini bisa berwujud kesalahan berbahasa secara lisan ataupun kesalahan berbahasa secara tertulis. Nah, yang selanjutnya itu kesalahan berbahasa berdasarkan penyebab kesalahannya. Nah, di dalam kesalahan berbahasa di sini yaitu mencakup kesalahan berbahasa dalam pengajaran dan kesalahan berbahasa karena interferensi atau tercampurnya bahasa pertama dan bahasa kedua. Nah, dan selanjutnya yaitu kesalahan berbahasa berdasarkan frekuensinya, yaitu dari yang sangat sering, dan kurang, dan jarang. Nah, yang selanjutnya itu manfaat dan tujuan diadakan analisis bahasa. Nah, di sini kita akan membahas sebenarnya apa sih manfaat diadakan analisis bahasa ini. Nah, manfaatnya itu membantu guru mengetahui apa itu jenis kesalahan berbahasa, terus apa penyebab kesalahan berbahasa itu, terus apa sih sifat-sifat kesalahan berbahasa itu. Nah, setelah guru mengetahui itu, guru jadi bisa menemukan kesalahan-kesalahan itu dan guru dapat mengubah seperti metode, teknik mengajar yang digunakan itu seperti apa. Nah, terus bisa menekankan aspek bahasa yang diperjelas seperti itu contohnya. Dan juga guru bisa menyusun program pengajaran bahasa itu sendiri. Semisal pengelolaan kelas, interaksi belajar mengajar, terus perencanaan pengajaran itu seperti apa, dan pengajaran remedial, terkhususnya penyusunan ujian bahasa itu seperti apa, sehingga menimbulkan hubungan timbal balik khususnya untuk guru itu sendiri.